CIA. Bagi para penggemar teori konspirasi, nama ini pastilah sudah tak asing lagi didengar. Ya, badan yang memiliki kepanjangan nama Central Intelligence Agency milik pemerintah Amerika Serikat memang kerap dituding menjadi dalang dari serangkaian peristiwa yang menghebohkan dunia. Maklum, sebagai badan intelijen memang sudah sewajarnya setiap operasi yang dilakukan CIA harus dirahasiakan. Namun, misteriusnya, sepak terjang CIA ini membuat masyarakat tak sepenuhnya yakin bahwa organisasi ini menempuh cara-cara wajar dalam menjalankan tugasnya. Sejumlah operasi intelijen yang dilakukan CIA pun dicurigai dilaksanakan dengan cara-cara yang kotor dan melanggar hukum. Misalnya saja, pada dekade 50-an, organisasi itu disebut-sebut melakukan sebuah misi rahasia untuk menginfiltrasi media-media massa di Amerika. Operasi ini diberi kode Operation Mockingbird. Operation Mockingbird sendiri disebut-sebut bertujuan agar pemerintah Amerika dapat mengontrol sirkulasi informasi di masyarakat. Selain itu, dengan menginfiltrasi media massa, pemerintah juga dapat dengan mudah melancarkan propaganda demi kepentingannya. Operasi ini disebut-sebut melibatkan ratusan jurnalis dan petinggi media yang dibayar CIA dengan sejumlah uang. Namun, tak semua jurnalis yang terlibat diiming-imingi dengan cara disogok. Beberapa di antaranya ada yang terpaksa bergabung dengan operasi ini karena mendapatkan ancaman dari CIA. Wah, benarkah demikian? Let's find it out through fact check. Pada tahun 1948, seorang pengacara yang bekerja untuk Wall Street, Frank Wisner, ditunjuk untuk memimpin Office of Policy Coordination atau Badan Koordinasi Kebijakan yang merupakan salah satu unit kerja CIA. Unit ini bertugas untuk mengurusi sektor spionase dan kontra-intelijen. Saat itu, Wisner diberi tugas untuk menjalankan operasi yang bertujuan untuk melakukan serangkaian propaganda, perang ekonomi, hingga membantu pergerakan-pergerakan bawah tanah dalam melawan kekuatan Uni Soviet dan negara-negara komunis yang saat itu memang tengah terlibat perang dingin dengan Amerika. Setahun setelah mendapat mandat tersebut, Wisner memulai operasi untuk mengontrol opini publik melalui media massa yang dikenal dengan Operasi Mockingbird. Mockingbird sendiri diambil dari nama spesies burung dari keluarga Mummidae. Burung ini terkenal akan kemampuannya dalam meniru suara burung jenis lain, atau bahkan suara dari serangga hingga sejumlah hewan amfibi. Kalau kalian penggemar serial The Game of Thrones, pasti sudah tahu kan kalau burung ini dijadikan lambang keluarga oleh Peter Baelish, salah satu tokoh licik yang dikisahkan memiliki jaringan mata-mata yang sangat luas. Anyway, untuk melaksanakan misinya itu, Wisner merekrut Philip Graham, seorang petinggi dari surat kabar Washington Post. Graham sendiri merupakan menantu dari Eugene Meyer, pemilik Washington Post. Pada tahun 46, Meyer menuju Graham untuk menjalankan bisnis surat kabar tersebut. Hal ini otomatis membuat Graham memiliki otoritas penuh untuk mengontrol kebijakan redaksi dari surat kabar tersebut. Setelah merekrut Graham, Wisner disebut berhasil mengkader sejumlah jurnalis dari berbagai media massa. Deborah Davis, penulis buku Catherine the Great, yang merupakan biografi dari istri Graham, Catherine Graham, menyebutkan pada awal dekade 50-an, sejumlah jurnalis dari media-media ternama seperti CBS, Newsweek, hingga New York Times telah bergabung dalam operasi ini. Nina Burley dalam A Very Private Woman mengatakan bahwa para jurnalis ini kerap menerbitkan tulisan yang dipesan oleh Wisner. Sebagian besar tulisan itu membahas mengenai bahaya komunisme bagi publik Amerika. Tak hanya itu, CIA juga diduga membocorkan sejumlah informasi rahasia agar diketahui publik kepada para jurnalis ini. Salah satunya Joseph Alsop yang disebut telah menerbitkan artikelnya di 300 surat kabar berbeda. Memasuki tahun 53, Allen Dulles ditunjuk oleh pemerintah Amerika untuk memimpin CIA. Di bawah kepemimpinannya, Operasi Mockingbird disebut dijalankan semakin masif. Pada saat itu, operasi ini diduga telah menghimpun tak kurang dari 25 media massa yang bekerja untuk CIA. Di antaranya ABC, Associated Press, New York Herald Tribune, hingga media internasional seperti Reuters. Alex Constantine dalam tulisannya Mockingbird, The Subversion of the Free Press by the CIA, mengatakan setidaknya ada 3.000 jurnalis yang disogok oleh CIA untuk menjalankan misinya itu.
Tak hanya dibayar untuk menyebarkan propaganda, CIA juga diduga kuat memanfaatkan para jurnalis untuk menutup-nutupi sejumlah operasinya di luar negeri. Beberapa di antaranya, misalnya Operation Ajax, yang berkaitan dengan penggulingan pemerintahan demokratik Iran pada tahun 1953, serta penggulingan rezim Jacobo Arbenz Guzman di Guatemala pada tahun 1954, hingga mengontrol pemberitaan terkait insiden Teluk Babi di Kuba. Laurent von Bernard dalam Operation Mockingbird di CIA's History of Media Manipulation menyebut sejumlah jurnalis yang berhasil direkrut CIA dalam misi propaganda ini pernah menjadi pemenang Pulitzer Prize, yang merupakan penghargaan bergengsi bagi karya jurnalistik. Beberapa jurnalis bahkan disebut dikirim oleh CIA ke sejumlah negara komunis untuk menjadi mata-mata. Namun demikian, tak semua wartawan ini direkrut CIA dengan cara disogok. Beberapa di antaranya, menurut Bernard, terpaksa bergabung dengan Operasi Mockingbird karena diancam, diintimidasi, hingga diperas oleh CIA. Pada perkembangan berikutnya, CIA disebut merekrut Henry Luce, salah seorang tokoh kunci yang mendirikan Time, sebuah majalah mingguan yang punya pengaruh besar di Amerika hingga hari ini. Luce yang merupakan seorang misionaris gereja Presbyterian ini disebut memiliki pandangan politik yang memihak pada Partai Republik. David Halberstam dalam tulisannya The Power That Be menyebut pada pemilu tahun 52, Luce diduga memanfaatkan majalahnya untuk mendukung terpilihnya Dwight D. Eisenhower sebagai Presiden Amerika. Setelah terpilih, Eisenhower kemudian menunjuk istri Luce, Claire Booth Luce, sebagai duta besar Amerika untuk Italia. Sejumlah sejarawan menyebutkan bahwa Claire Booth Luce kerap terlibat dalam aktivitas propaganda anti-komunisme selama bertugas di negara yang terkenal dengan pizza dan spaghettinya itu. Nah, hal ini dilakukan karena pasangan Luce tersebut berpandangan bahwa ajaran Marxisme tersebut merupakan simptom yang dapat mengancam eksistensi iman dan agama yang mereka yakini sebagai kebutuhan psikologis bagi semua manusia. Namun, seiring dengan mencuatnya skandal Watergate yang melibatkan Presiden Nixon pada tahun 72 hingga 74, Kongres Amerika Serikat mulai menaruh perhatian terhadap adanya potensi penyalahgunaan wewenang dalam mengontrol CIA. Kongres kemudian menginisiasi serangkaian investigasi terhadap operasi-operasi yang dilakukan CIA sepanjang tahun 75 hingga 76. Meski berhasil menyingkap koneksi CIA dengan sejumlah media massa, investigasi Kongres saat itu tak berhasil mengorek informasi mengenai Operasi Mockingbird. Skandal ini baru terungkap secara gamblang kepada publik setelah Senator Negara Bagian Idaho dari Partai Demokrat Frank Church menerbitkan hasil investigasinya mengenai Operasi Mockingbird. Laporan Church saat itu menyebutkan bahwa CIA mengelola jaringan dengan ratusan jurnalis di berbagai belahan dunia untuk mendapatkan informasi intelijen dan memanfaatkannya untuk melakukan propaganda dan memengaruhi opini publik. Pada tahun 76, Direktur CIA yang baru, George H.W. Bush, yang di kemudian hari menjadi Presiden Amerika, akhirnya mengeluarkan kebijakan yang melarang badan intel itu untuk menjalin kontak apapun dengan para jurnalis dan koresponden berita dari jaringan media massa. Kendati demikian, sejumlah teoris berpendapat bahwa Operasi Mockingbird ini hingga hari ini sebenarnya belum benar-benar dihentikan. Laurent von Bernard berpendapat bahwa di era media sosial yang telah menjelma menjadi platform jitu untuk membentuk opini publik, kepentingan negara untuk mengatur sirkulasi informasi justru semakin mendapatkan relevansinya. Kecurigaan bahwa media massa kerap dimanfaatkan pemerintah dan politikus sebagai alat propaganda nyatanya juga terjadi di dalam negeri. Fenomena tersebut misalnya pernah diungkapkan Ross Tapsell dalam tulisannya Indonesia's Media Oligarchy and the Jokowi Phenomenon. Dalam tulisan itu, Tapsell menyebutkan bahwa kedekatan Presiden Jokowi dengan sejumlah pengusaha jaringan media berkontribusi positif terhadap citranya. Pada 2 pemilu terakhir misalnya, tergambar jelas bahwa media massa memiliki preferensinya sendiri dalam mendukung kandidat tertentu dalam pemilu. Signifikansi peran media dalam politik tak bisa dilepaskan dari kekuatannya dalam membentuk berbagai interpretasi dan agenda politik yang terjadi. Scott London dalam How the Media Frames Political Issues menyebutkan bahwa media juga memiliki pengaruh dalam mendorong reasoning atau penalaran atas berbagai pemberitaan yang beredar, baik berdampak positif maupun negatif terhadap persepsi publik. Tak hanya dalam konteks media mainstream, di Indonesia, upaya pemerintah dalam mengontrol opini publik juga dicurigai dilakukan dengan merekrut banyaknya pasukan pendengung di media sosial, atau yang akrab disebut sebagai buzzer.
Para buzzer yang kerap menyerang para pengkritik pemerintah ini belakangan tengah menjadi isu yang hangat diperbincangkan seiring dengan pernyataan-pernyataan pemerintah yang meminta publik untuk lebih aktif mengkritik kinerjanya. Lalu, bagaimana menurutmu? Mungkinkah pemerintah Indonesia juga tengah melakukan semacam operasi Mockingbird seperti yang pernah dilakukan CIA? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan kali ini. Jika teman-teman suka, silakan like, share, dan subscribe channel YouTube Pinter Politik TV. Jangan lupa kenakan masker dan sering-sering cuci tangan. Pembahasan kali ini juga dapat dinikmati di Spotify Pinter Politik. Jika teman-teman people memiliki saran dan masukan atas penjabaran ini, silakan isi kolom komentar di bawah ini. Take care.